Mengapa Yesus tidak pernah memanggil nama Allah? Ini seri pertanyaan jelang Natal ya. Sepertinya pertanyaannya lucu gitu. Mengapa Yesus yang manusia, padahal Yesus kan manusia. Yesus jadi manusia kok tidak pernah memanggil nama Allah gitu ya. Mengapa Yesus ketika menjadi manusia tidak pernah memanggil nama Allah? Saya pendeta Tan Hoinai, Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Perhatikan perkataan langsung Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 11. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ayat ini jelas menegaskan bahwa Allah di surga punya nama Yesus, lalu nama itu diberikan juga kepada Allah yang menjadi manusia, yang namanya juga Yesus. Jadi baik Allah di surga maupun anak Allah yang fisik di bumi, yang manusia itu sama-sama punya nama Yesus. Itulah sebabnya Yesus memakai kiasan untuk Allah di surga, yaitu memakai kiasan Bapa. Yohanes 16 ayat 25. Jadi very clear, Yesus tidak pernah memanggil nama Allah, sebab nama Allah adalah Yesus sendiri, sama dengan namanya ketika Yesus masih menjadi manusia. Saya ulang, mengapa Yesus tidak pernah menyebut-nyebut nama Allah? Sebab nama Allah di surga adalah Yesus, sama dengan nama dia sendiri yang sedang di bumi jadi manusia. Jadi tidak mungkin jeruk manggil jeruk. Makanya Yesus memakai kiasan Bapa. Ketika dia memanggil Allah, dia bilang Bapa. Ya Bapa. Lah kalau bilang ya Allah atau ya Yesus, halo Yesus, Yesus yang di surga, aku Yesus yang di bumi nih. Aku Yesus yang di bumi, aku minta kepadamu ya Yesus yang di surga. Jeruk, doa pada jeruk. Ya. Jadi clear ya, itu sebabnya ada Bapa kiasan Yesus Allah di dalam Yohanes 16 ayat 25. Nomor 2, ketika Yesus bayi, Maria nyembah siapa? Maria juga Imam Zakaria menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Lukas pasal 1 ayat 47, 49 ayat 67 juga. Maria dan Zakaria tadinya penyembah Yahweh, penyembah Tuhan Guru Besar semua. Tetapi sejak Yesus lahir, maka ganti yang disembah menjadi Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ternyata Wahyu 1 ayat 8, Tuhan Allah yang Maha Kuasa adalah Yesus. Bagaimana menjelaskan? Nomor 3, bagaimana menjelaskan palungan tempat Yesus lahir itu di kandang apa? Ya, ini sudah pernah ada tayangan saya ya. Ada 4 jenis palungan. Kalau bahasa Indonesia nggak dibedakan, pokoknya palungan aja. Kalau bahasa Inggris baru berbeda ya. Ada trough dan ada gutter, itu untuk kambing, domba dan lembu. Lokasinya ada di dekat sumur di padang, di ladang ya. Juga ada pula palungan yang ada di kandang ya, yang disebut crib untuk ox atau keledai, dan palungan yang disebut manger untuk swine. Lukas 2 ayat 7, Yesus lahir di kandang yang palungannya disebut manger. Maka 100% benar itulah palungan tempat kandang swine. Yesus di kandang swine hanya beberapa jam saja setelah proses kelahiran. Ya, nggak lama kemudian sudah dapat rumah penginapan atau rumah sewaan. Dibuktikan di dalam Matius 2 ayat 11, orang Majus itu masuk melihat bayi Yesus, masuknya ke rumah bukan ke kandang swine. Markus 5 ayat 13 menulis di Gadara atau di Gerasa banyak orang yang memelihara swine, bahkan jumlahnya bisa sampai 2000 swine. Ayat ini mengkonfirmasi bahwa di Israel jauh lebih banyak orang memelihara swine daripada ox, daripada oxen, daripada horse, daripada sheep. Nomor 4, sekarang Maria ada di mana? Sebagaimana orang percaya lainnya, Maria mati normal dalam iman pada Kristus, maka dipastikan Maria ada di Firdaus,
bersama Yakobus dan Yudas adik Yesus, bersama Lazarus, bersama Abraham, bersama Habel, juga bersama Rahab perempuan sundal itu, bersama Musa, bersama Paulus, bersama Yohanes dan lain-lain, bersama orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan Allah. Shalom, Pendeta Tan Hoi Nai, Pendeta HTD. Ya Bapak Ibu Saudara ya, clear ya, itu pertanyaan-pertanyaan menjelang Natal semua sudah saya jelaskan dengan sangat clear ya. Setiap pertanyaan 1 menit dan pasti dijamin pakai ayat ya. Tidak perlu gundah ya, tidak perlu kupingnya merah ya, nggak apa-apa lah ya. Wong ini memang seperti ini ya. Ya, memang seperti ini, jadi tidak perlu harus ya, mengapa Yesus tidak pernah memanggil nama Allah? Lah nama Allahnya ya dia sendiri kok. Ya tidak mungkin jeruk manggil jeruk. Makanya perlu yang namanya Bapa kiasan Yesus Allah. Aku namanya Yesus jadi manusia, sedangkan di surga sana yang roh namanya juga Yesus juga. Masa aku bilang, "Halo Yesus yang Allah, ini aku Yesus yang manusia mau minta nih," gitu. Makanya dia memakai Bapa. Ya Bapa. Bapa itu kiasan aku yang di sana, yang di surga. Yohanes 16 ayat 25. Kalau Anda sudah bisa paham ini, Anda sudah dekat masuk surga. Tak kasih tahu. Tapi kalau Anda tidak paham Yohanes 16 ayat 25, Bapa itu kiasan Yesus Allah. Jauh, Pak. Nanti kamu pulangnya ke rumah Bapa melulu. Bapa iblis tentu saja. Penyembah Bapa tidak pernah ada yang masuk surga. Mau taruhan berapa sama HTD? Penyembah Bapa tidak pernah ada yang masuk surga. Penyembah Tritunggal tidak pernah ada yang masuk surga. Mau taruhan berapa ayat? Nggak ada yang bisa. Ya, kalau mau selamat, sembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa. Dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, very clear ya. Ikut sekolah Alkitab biar pinter ya, biar di atas rata-rata gratis di tempat kami. Ya, segera putuskan, baptis gitu. Dengan benar Alkitabiah. Baru namamu nanti tertulis dalam kitab kehidupan. Nggak usah cengenges, nggak usah hahehe. Ya, ingat. Kamu namamu belum tertulis dalam kitab kehidupan ya. Ya, mustahil kamu bisa selamat. Mustahil meskipun kamu teriak-teriak pamer mujizat gitu. Ya, nggak akan bisa ya. Ya, syarat masuk surga cuman itu, namanya tertulis dalam kitab kehidupan. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.